Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadhani Putri dengan NIM 246151002. Saya dari kelas TBI 1A. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem tanda bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Selanjutnya ada sifat bahasa, ada 12. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sebuah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Contohnya, Andi memotong ayam dan Andi dipotong ayam. Elsa mencuci piring dan Elsa dicuci piring. Kata tersebut jelasnya memiliki makna yang berbeda. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang menandai sesuatu secara konvensional atau dipelajari dan disepakati oleh para pemakainya, tidak secara alamiah dan langsung. Merah, yang artinya keberanian, dan putih kesucian. Merah artinya berhenti dalam rambu lalu lintas. Merah, pelanggaran berat dalam sepak bola atau kartu merah. Sama-sama merah, namun melambangkan hal yang berbeda karena lambang bersifat arbitrer. Arbitrer adalah tidak adanya hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Contohnya, ayam, yaitu seekor binatang berkaki dua yang daging dan telurnya dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang pertama, tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Yang kedua, hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Yang ketiga, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Yang keempat, hanya bumi berupa ujaran yang disebut bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi, sifatnya pun arbitrer. 5. Batu dan bersin bukanlah suatu bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Apa yang dilambangkan berwujud bunyi tersebut? Jawabannya adalah yang dilambangkan merupakan suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh karena itu, lambang mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Yang kelima, bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer dapat diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, dan mana suka. Yang disebut dengan istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Ferdinand de Saussure dalam Kotonominya membedakan apa yang dimaksud signifian dan signifi. Signifian atau penanda adalah lambang bunyi itu, sedangkan signifi atau petanda adalah konsep yang dikandung signifian. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Konvensi adalah kesepakatan atau perjanjian. Artinya, penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakaian bahasa. Sebagai contoh, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal secara arbitrer atau mana suka dilambangkan dengan bunyi atau rumah. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Sebagai ciri dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Contohnya dari fonem N-A-I-K dapat membentuk kata I-K-A-N, bisa juga N-A-I-K atau K-A-I-N. Yang kedelapan, bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang kesembilan, bahasa itu unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini biasa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Yang ke-10, bahasa itu dinamis.
Bahasa tidak pernah lepas dari kegiatan atau gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Karena ketertarikan dan keterikatan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat kegiatan manusia selalu berubah, maka bahasa menjadi semakin ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi dinamis. Perubahan ini dapat berupa permunculan kata atau istilah baru, peralihan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang yang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variabel bahasa, yaitu yang pertama, dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau waktu. Yang kedua, ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Yang ketiga, idiolek, ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Pengertian bahasa itu manusiawi adalah alat komunikasi manusia atau bahasa hanya dimiliki dan dipergunakan oleh manusia. Binatang juga berkomunikasi dengan sesama jenisnya, bahkan juga dengan manusia, namun alat komunikasinya tidak sama dengan manusia. Misalnya, burung menggunakan siulan dengan nada tertentu untuk menyatakan maksud tertentu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi, dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, pendapat saya mengenai hakikat bahasa adalah, menurut saya, bahwa bahasa bukan hanya komunikasi, tetapi juga jembatan yang menghubungkan antara budaya dan pemikiran. Juga sebagai interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, bahasa juga membentuk identitas. Bahasa juga menunjukkan pemikiran manusia dengan kata-kata yang sederhana. Bisa dijadikan konsep yang rumit. Namun, bahasa juga bersifat dinamis, yang berarti kita juga harus beradaptasi dengan menerima perkembangan istilah baru yang muncul pada era ini. Cukup sekian video penjelasan mengenai hakikat bahasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.